Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika dari program studi akuntansi. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan praktek studi kasus ABSS Accounting pada perusahaan dagang dan jasa dengan konsep dua mata uang atau multi currency dengan nama perusahaan yaitu Euforia Pet Shop. Video ini kami buat dalam rangka menyelesaikan tugas proyek mata kuliah Aplikasi Komputer Akuntansi 2 dengan dosen pengampu Ibu Dahlia Mkom. Di sini teman-teman juga bisa ikut bersama kami mempraktekkan studi kasus ini. Teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar ini. Di sana kami telah menyiapkan 3 item. Yang pertama ada soal studi kasus yang berisi data awal perusahaan beserta 15 transaksi yang bisa teman-teman kerjakan. Ada transaksi pemasukan, pengeluaran kas, penjualan tunai kredit dengan mata uang rupiah dan dolar. Ada pembelian juga, pelunasan utang piutang, dan juga pendapatan jasa perusahaan. Yang kedua ada modul. Modul ini kami sediakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan studi kasus ini. Modul ini berisi langkah-langkah cara menyelesaikan studi kasus perusahaan Euphoria Pet Shop. Teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah yang ada di modul dari membuat data perusahaan, membuat akun, mengatur mata uang asing, menginput saldo awal, dan juga menginput transaksi di perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga ada file Mayop. Di sini kami sediakan ada 2 jenis file yang bisa teman-teman akses. Yang pertama ada Euphoria Pet Shop Input Transaksi. Ini adalah file yang kami siapkan yang sudah berisi dari data awal perusahaan hingga saldo awal. Jadi teman-teman jika ingin menginput transaksi bisa mengikuti video kami, praktek bersama kami, dan mengikuti ataupun bisa mengikuti panduan dari modul yang sudah kami siapkan. Lalu yang kedua ada file Mayop Euphoria Pet Shop selesai. Ini file yang sudah selesai kami kerjakan dari data awal perusahaan hingga input transaksi dan laporan keuangan. Teman-teman bisa menggunakan file Mayop ini sebagai acuan bagi jawaban studi kasus ini. Teman-teman bisa membandingkan hasil Mayop yang sudah teman-teman kerjakan dengan jawaban kami. Apabila sudah sama hasilnya, maka sudah dipastikan jawaban yang teman-teman kerjakan itu sudah benar. Itulah tadi beberapa item yang bisa teman-teman dapatkan pada QR code ini. Selain di QR code di layar, kami juga sudah menaruh link di deskripsi video ini. Teman-teman bisa klik dan download file yang kami miliki dengan klik link yang ada di deskripsi apabila ada masalah dalam men-scan QR code ini. Dan juga jangan lupa miliki yaitu kelompok 1 ubsidws.blogspot.com. Link blognya juga kami sediakan di kolom deskripsi di bawah ya. Baik, teman-teman, sebelum kita masuk ke studi kasus, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 5 orang anggota, ada Ega Bayu Prasetyo, Fitria Anggraini, Muhammad Fauzan Akbar, Nur Faizal Amin, dan Serly Ramadanti. Baiklah teman-teman, kita masuk ke studi kasusnya yang pertama, yaitu penyampaian data awal perusahaan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama akan dimulai dari Bayu, kemudian dilanjut oleh Fauzan, dan ada Serly. Untuk yang pertama silakan Bayu. Nah, saya akan menjelaskan apa itu ABSS, yaitu ABSS adalah Asian Business Software Solution, adalah program akuntansi yang sangat dikenal sebelumnya dengan nama Mayop. Namun sejak Januari 2018, nama Mayop untuk daerah Asia Selatan atau South Asia berubah nama menjadi ABSS. Fitur-fitur mengenai kegiatan yang berhubungan dengan transaksi dan keuangan yang ada pada ABSS sangat lengkap. ABSS yang juga menyediakan layanan cloud hosting, di mana program akuntansi ABSS ini bisa dijalankan secara online di mana saja dan kapan saja. Nah, di sini kami akan membahas tentang perusahaan Euphoria Pet Shop. Nah, Euphoria Pet Shop adalah usaha perseorangan yang bergerak dalam sektor perdagangan dan menyediakan jasa layanan. Euphoria Pet Shop membeli barang dagang
secara tunai dan kredit dari beberapa distributor, kemudian menjualnya secara tunai dan kredit ke beberapa toko serta para pelanggan individu lainnya. Selain menjual produk, Euphoria Pet Shop juga menyediakan jasa layanan perawatan kucing dan anjing. Nah, di sini ada data perusahaan, yaitu ada nama, alamat, pemilik, dan telepon. Nah, nama perusahaan sendiri ialah Euphoria Pet Shop dengan alamat Jalan Kita Bersama nomor 13 Jakarta. Pemilik Ami Jasmine dengan nomor telepon 021 13 06 03 dengan email euphoriapetshop13@gmail.com. Nah, ini adalah kebijakan akuntansi Euphoria Pet Shop. Periode akuntansi dibagi menjadi 13 bulan, ke 13 digunakan untuk penyesuaian. Mata uang menggunakan rupiah dan mata uang asing atau dolar Amerika. Termin pembayaran 2/10 N/30. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan untuk perusahaan ini menggunakan mata uangnya itu adalah rupiah dan USD. USD-nya itu US dollar. Di untuk di rupiahnya itu di exchange rate-nya di angka 1. Untuk di US dollarnya itu di 15.789. Kita masuk di pembahasan selanjutnya di data pajaknya. Tax patuhnya itu PPN-nya di angka 11%. Untuk di data price levelnya itu di price ID-nya itu di angka A menggunakan mata uang rupiah, dan untuk price ID yang B-nya itu menggunakan US dollar. Selanjutnya kita masuk di data job. Untuk job number-nya yang P itu yaitu produk, untuk yang J itu adalah jasa. Untuk kategorinya itu kategoris ID-nya itu L yaitu lokal, untuk O itu overseas. Selanjutnya kita masuk di neraca saldo di PT Euphoria Pet Shop. Ini per tanggal 31 Desember 2022. Di sini ada account name-nya, Buildings and Improvement atau at cost. Di debitnya itu kita dapat di 60 juta. Untuk di Building and Improvements-nya itu di akun debitnya di kredit dapat 12 juta. Untuk office equip atau at cost-nya itu di 50 juta, 55 juta di debit. Untuk office equip akun debitnya itu di angka 11 juta untuk di kredit. Nah, setelahnya itu di store equipment at cost-nya itu 45 juta di debit. Untuk store equipment account debit-nya itu di 9 juta. Untuk cash di rupiahnya itu ada di angka 35.137.000 rupiah. Untuk cash US dollarnya itu ada di angka 800 US dollar. Untuk cash US dollar exchange-nya itu di mata uang rupiahnya itu yaitu 12.630.400 rupiah. Ini di debit. Untuk di bank BCA-nya kita masuk di debit juga di angka 54.120.000. Untuk di bank dengan mata uang US dollarnya itu masuk di debit 1.500 US dollar. Nah, untuk di bank US dollar exchange-nya itu di debit 23.682.000 rupiah. Untuk trade debtors-nya itu di mata uang rupiah di angka 20 juta rupiah. Selanjutnya di trade debtors-nya itu US dollar, kita masuk di debit di angka 681 US dollar. Untuk trade debtors-nya US dollar exchange di debit di angka 10.751.628.000. Setelahnya ada di Kitten masuk di angka 37.500 di debit. Untuk cash change-nya itu 15.050.000 di debit juga. Untuk di food-nya 17.940.000 di debit juga.
Kita masuk di bagian kreditnya, trade kreditor rupiah, kita masuk di nilainya 10.750.000. Untuk trade kreditornya yang US dollar, mata uang US dollar, kita masuk di 2.103 US dollar. Di trade kreditornya US dollar exchange, kita masuk di kredit 33.202.164 rupiah. Di FAT collect, di FAT collect-nya itu kita masuk di angka 7.135.000. Kita masuk di debit. Untuk FAT paid-nya kita di angka 8.756.000. Untuk di owner or share capitalnya di angka 113.600.000. Ini di kredit. Untuk owner or share drawing-nya itu di angka 13.600.000 di debit. Dan yang terakhir retain earning-nya di angka 207.480.742 rupiah. Ini di kredit. Selanjutnya kita ke data pelanggan dan piutang. Di sini Euphoria Pet Shop mempunyai 4 customer yang nantinya akan diinput ke dalam ABSS. Itu pertama ada PT Purple Like dengan card ID C001, currency-nya USD, yang mana transaksi ini nantinya menggunakan dolar. Lalu PT Purple Like ini mempunyai piutang dengan nominal sebesar 159 US dollar dengan jobnya itu P atau produk dan kategorinya itu O atau overseas. Lalu ada customer kedua UD Bahagia dengan card ID C002, currency-nya itu IDR, di mana nantinya transaksinya menggunakan rupiah. Di sini ada piutang dari UD Bahagia sebesar 10.250.000 dengan job P dan kategorinya L. Kemudian customer ketiga itu ada PT Golden News dengan card ID C003, currency-nya USD. Lalu ada piutang juga dari PT Golden News sebesar 522 dolar, jobnya P dan kategorinya O. Kemudian yang terakhir ada customer atas nama Keira dengan card ID C004, currency-nya IDR, dengan opening balance atau saldo piutangnya itu sebesar 9.750. Kemudian untuk jobnya itu kodenya J dan kemudian kategorisnya L. Selanjutnya kita ke data pemasok dan hutang. Di sini sama seperti tadi ada 4 juga. Euphoria Pet Shop mempunyai 4 supplier. Yang pertama itu ada PT Moonlight dengan card ID S001, currency-nya USD. Opening balance atau saldo utang dari PT Moonlight itu sebesar 376 US dollar dengan jobnya P dan kategorinya O. Selanjutnya ada PT Universe dengan card ID S002, currency-nya USD, dengan saldo hutangnya sebesar 497 dolar dengan job P dan kategorinya O. Kemudian ada PT Sentosa Karya dengan card ID S003, currency-nya IDR. Kemudian ada saldo hutang sebesar 10.750.000 dengan kode jobnya itu P dan kategorinya L. Dan kemudian terakhir itu ada supplier atas nama Thomas, card ID-nya S004, currency-nya USD, dengan saldo hutang dari Thomas itu sebesar 1.230 US dollar dengan job P dan kategorinya O. Kemudian kita selanjutnya ke pembahasan mengenai item list. Di sini ada 4 produk yang akan dijual oleh Euphoria Pet Shop. Di antaranya itu dengan kode KIT atau KIT atau American Short Hair Kitten. Lalu ada CCG atau Cat Cage. Lalu ada RYC atau Royal Canin Pack. Dan kemudian ada WSK atau Whiskas Pack. Di sini semua item, I buy this item masuk ke akun 5-1100, di mana itu adalah pet purchase atau pembelian. Kemudian ada I sell this item, semuanya masuk ke akun 4-1100 atau pet sales. Kemudian untuk I inventory this item disesuaikan dengan mereka, di mana kit itu nantinya kitan masuk ke akun 1-2130, 1-2310 dengan kitan. Lalu ada Cat Catch itu masuk ke akun 1-2320 atau dengan nama akun Cat Catch. Lalu untuk RYC dan WSK itu masuk ke akun 1-2330 masuknya ke akun Food.
Kemudian untuk selling price-nya untuk American Shorthair dijual seharga 8.500.000 rupiah, lalu dengan kalau USD itu seharga 538,5. Kemudian untuk catcatch atau kandang ini dijual dengan harga 2 juta atau dengan dolar itu dijual seharga 158,5. Kemudian itu ada Royal Canin Pack itu dijual dengan harga 1.250.000 atau USD-nya sebesar 61,9. Dan yang terakhir ada Whiskas Pack itu dijual dengan harga 775.000 dengan harga dolarnya itu 49,5. Nantinya ini tax code when bought also atau sold ini nantinya tidak dikenakan tax ya atau non tax. Kemudian untuk unitnya, untuk American Shorthair itu unitnya ekor, untuk catch itu unit, RYC itu box dan WSK juga box. Kemudian kita ke persediaan, saldo persediaan barang. Di sini ada American Shorthair, Euphoria Pet Shop pada tanggal 31 Desember. Di situ ada 5 kuantitinya dengan harga 6.500.000 masuk ke akun 1/2310. Kemudian ada catch itu dengan kuantiti sebesar 7 sebanyak 7 dengan harganya 2.150.000 nantinya masuk ke akun 12320. Kemudian ada Royal Canin Pack itu dengan ada 10 kuantiti dengan harga 975.000 masuk ke akun 12330. Kemudian ada Whiskas Pack itu sebanyak 14 nantinya dengan harga 585 masuk ke akun 12330 juga sama seperti Royal Canin Pack. Baiklah teman-teman, itulah tadi pemaparan data awal perusahaannya. Kemudian kita lanjut ke transaksi perusahaan. Untuk bagian ini, kami sudah menyiapkan video bagaimana proses menginput transaksi pada studi kasus perusahaan Euphoria Pet Shop ini. Teman-teman bisa menonton video berikut sambil praktek ya. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Ini langsung ke kas masuk ya, dari bank ke kas. Nah, kita ke modul banking, langsung ke speed money. Nah, kita pilih ke kasnya diganti bank BCA. Nah, habis itu kita ganti cek nomor atau nomor buktinya. Kita ketik BKM 01/01 dan ubah tanggalnya ke tanggal 3 Januari 2023 dan amount-nya atau jumlahnya yaitu 6 juta. Habis itu kita ke akun yang mau ditambahin yaitu akun kas IDR. Kita cari, nah itu ada temu, langsung klik dan kita pilih namanya yaitu penambahan saldo kas dari Bank BCA dan kita pilih kategori yaitu L. Lalu kita record. Nah, habis itu kita lihat jurnalnya. Nah, kayak ini jurnal dari bank ke kas. Selanjutnya kita akan ke transaksi kedua yaitu BKK, kas keluar ya, untuk transfer gaji, bayar gaji. Nah, kita ke akun. Nah, kita pilih record journal entry, kita klik. Nah, di ini tampilannya dan kita ubah general jurnalnya dengan nama BKK 01/01 dengan tanggal 02 Januari 2023 dengan memo pembayaran
gaji karyawan bulan Desember 2022. Habis itu kita pilih akunnya, yaitu Wax and Salary yang paling bawah. Nah itu kita klik. Nah, kita kasih jumlah sebesar 3 juta ya. Habis itu pada bank, lawannya bank BCA sebesar, nah kita cari dulu bank BCA-nya yang ada di bawah itu, terus sebesar 3 juta di kredit. Nah, habis itu kita pilih kategorinya, yaitu lokal. Lalu kita record. Dan kita lihat jurnalnya. Nah, ini adalah jurnal pembayaran gaji karyawan bulan Desember 2022, yaitu Wax and Salary pada Bank BCA. Kemudian ini ada transaksi penjualan kredit dengan mata uang rupiah. Kita pertama ke modul sales, lalu enter sales. Sebelumnya kita pastikan dulu layoutnya itu item. Lalu untuk customernya dari UD Bahagia, kita ubah lagi itemnya karena tadi berubah. Oke, selanjutnya ini sudah sesuai, yaitu 210 N30. Lalu invoice-nya kita masukkan F01 strip 01 dan tanggalnya 6 Januari 2023. Di sini kita masukkan pembelian sebanyak 5 buah. Lalu untuk item number, masukkan kodenya yaitu WSK spec. Ini nanti auto keluar description-nya. Untuk price-nya sudah sesuai, yaitu 775.000. Maka total pembelian produknya sebesar 3.875.000. Untuk jobnya itu P, dan untuk teksnya kita pilih ke PPN. Nah, maka nanti akan keluar muncul auto teksnya di sini sebesar Rp426.250 sesuai dengan yang ada di faktur. Maka total seluruh penjualannya yaitu Rp4.301.250. Lalu untuk kategorinya yaitu L. Pastikan setelah semuanya selesai, kita ke record. Di sini kita ketik purchase, enter purchase, klik supplier, PT Sentosa Kaya. Kemudian kita klik item, ketikin a gift of die. Di sini ada diskon die. Kita ketik 10, balance to dice-nya. $30. Diskonnya 2%. Ketik OK. Lalu di sini kita ketik layout. Kita pilih item. Ketik OK. Di sini ada purchase. Kita klik FB 01 strip 02. Tanggalnya kita ubah 15 Januari 2023. Kita klik bill 5. Receive VAT-nya 5. Name number-nya kita klik CCG. Lalu price-nya kita ubah 2.150.000. Kita klik teksnya, diubah jadi PPN.
Pajaknya kita ubah menjadi PPN. Lalu kategorinya kita ubah menjadi lokal. Kita record. Sekian. Sekarang kita masuk di transaksi pembayaran hutang. Untuk yang pertama kita pilih menu purchase, setelah itu ke pay bills, setelah itu kita ke akun, kita ganti banknya, ganti bank BCA. Setelah itu kita pilih menu supplier. Di sini ada PT Moonlight, PT Sentosa Karya, PT Universe, dan Thomas. Di sini kita pilih PT Sentosa Karya ya. Nah, di sini sudah muncul untuk P-nya itu PT Sentosa Karya, Jalan Mustika Raya nomor 4, Kota Bogor. Nomornya kita ganti sesuai yang ada di modul. Nomornya itu BKK 01 strip 02. Date-nya kita ganti di tanggal 7 bulan 1 2023. Setelah itu amount-nya kita ganti di 10, kita isi di 10.750.000. Nah, ini sudah keluar semua nilainya. Di finance charge-nya kita isi juga dengan nominal 10.750.000 rupiah. Setelah itu kita record. Ketika sudah kosong semua, kita jurnal. Nah, ini untuk nilainya PT Sentosa Karya BKK 01 nomor 01 strip 02. Untuk di kreditnya Bank BCA, di debitnya trade kreditor 10.750.000. Baik, berikutnya kita akan menginput transaksi pembayaran piutang oleh PT UD Bahagia. Kita klik sales, terus kita pilih receive payment. Untuk akunnya kita pilih Bank BCA. Kita pilih customernya UD Bahagia. Untuk ID-nya yaitu BKM 0102. Tanggalnya tanggal 8 Januari 2023. Oke, di sini kita akan membayar piutang UD Bahagia yaitu 10.250.000. Kita klik 10.250.000. Untuk metodenya yaitu pembayaran cash. Lalu kita lihat di sini bahwa out of balance-nya sudah 0. Sini kita klik record. Lalu untuk hasilnya yaitu tanggal 8 Januari untuk UD Bahagia pelunasan piutang itu Bank BCA pada trade debtors senilai 10.250.000. Baik, sekian, terima kasih. Baiklah teman-teman, itulah tadi video cara menginput transaksi
studi kasus perusahaan Euphoria Pet Shop. Oh iya, untuk transaksi yang ada di video, baru kami buatkan tutorialnya 5 transaksi. Untuk transaksi lainnya, teman-teman bisa coba praktek sendiri, mengikuti langkah-langkah di video yang tadi kami buatkan. Nanti tinggal diganti nama customer atau suppliernya dan jumlahnya juga disesuaikan dengan soal. Atau teman-teman bisa mengikuti panduan yang ada di modul yang kami sediakan di link di deskripsi video ini ya. Selanjutnya kita akan melihat hasil laporan keuangan dari studi kasus yang sudah kita kerjakan. Teman-teman bisa sama-sama ngecek apakah laporan keuangannya sudah sama atau belum. Kita mulai dari laporan laba rugi. Ini adalah laporan laba rugi dari Euphoria Pet Shop apabila kita sudah menginput semua transaksi yang ada. Di sini kita lihat ada total pendapatannya yaitu sebesar 57.241.540,90 rupiah. Lalu untuk HPP-nya 43.760.795,85. Lalu laba kotornya didapatkan 13.480.745,05. Untuk total biayanya yaitu sebesar 3 juta. Dengan laba bersih 10.480.745,05. Berikutnya laporan neracanya. Berikut adalah tampilan laporan neraca dari Euphoria Pet Shop. Di sini didapat total aset tetapnya sebesar 128 juta. Total aset lancarnya yaitu 255.662.353,21. Lalu kita dapat juga total utangnya yaitu sebesar 65.700.866,22. Kemudian total modalnya kita dapat 317.961.487,05. Apabila kita jumlahkan utang dan modalnya, itu balance aset yang jumlah aset tetap dan aset lancar, yaitu di 383.662.353,27. Ya, berikutnya kita akan melakukan analisis dari laporan keuangan yang sudah kita dapatkan. Baik, selanjutnya untuk analisis laporan keuangan, saya serahkan kepada Fitri. Silakan Fitri. Iya, di sini ada analisis laporan keuangan, yaitu adalah proses evaluasi laporan keuangan perusahaan untuk mengetahui kondisi keuangan kinerja dan tren masa depan bisnis. Dalam menganalisis laporan keuangan, kita bisa menggunakan metode rasio keuangan yang terdiri dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas. Selanjutnya ada perhitungan rasio likuiditas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Di sini ada current ratio atau rasio lancar. Rasio lancar yaitu aset lancar dibagi hutang lancar. Di sini ada 255.662.353 dibagi 65.700.866. Hasilnya 3,89. Di sini ada cash ratio atau rasio kas. Rasio kas sama dengan kas dibagi hutang lancar. Hasilnya 159.586.928 dibagi 65.700.866 hasilnya 2,45. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah kemampuan bisnis mengembalikan utang pada kreditur baik dalam jangka pendek atau panjang. Debt to save ratio. Debt to asset sama dengan total hutang dibagi total aset. Di sini jumlahnya ada 60.700.866 dibagi 383.662.353. Hasilnya 0,17. Selanjutnya ada debt to equity ratio. Debt to equity
sama dengan total hutang dibagi total modal. Di sini hasilnya ada 60.786.000 dibagi 317.961.487 sama dengan 0,21. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas digunakan untuk mengevaluasi kemampuan badan usaha dalam menghasilkan laba dari pendapatannya. Di sini ada gross profit margin atau JPM. Gross profit margin sama dengan laba kotor dibagi total pendapatan. Di sini ada jumlahnya 13.480.745 dibagi 50.241.540. Hasilnya 0,23. Selanjutnya ada profit margin ratio atau PMR. Profit margin ratio sama dengan laba bersih dibagi penjualan. Hasilnya 10.480.745 dibagi 56.746.045. Hasilnya 0,18. Baik, selanjutnya adalah kesimpulannya. Yang pertama, rasio likuiditas Euphoria Pet Shop memiliki nilai rasio lancar dan rasio kas di atas 1, yang mengartikan bahwa kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang dalam jangka pendek sangat baik dan aman. Lalu dalam rasio solvabilitasnya, kemampuan Euphoria Pet Shop dalam mengembalikan hutang jangka pendek maupun jangka panjang sangat baik berdasarkan nilai rasio hutang terhadap aset maupun modal yang nilainya di bawah 1. Lalu untuk rasio profitabilitasnya, Euphoria Pet Shop memiliki rasio profitabilitas yang cukup kecil, yakni di angka 0,23 dan 0,18. Meski tetap mendapat laba, tetapi Euphoria Pet Shop sebaiknya melakukan evaluasi terhadap penjualan produk dan pelayanannya. Baik, teman-teman, itulah tadi hasil praktek studi kasus perusahaan Euphoria Pet Shop dari kelompok 1 dalam rangka memenuhi tugas proyek mata kuliah aplikasi komputer akuntansi 2 atau ABSS Accounting. Kami mengucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Jangan lupa dukung kami dengan like video ini dan subscribe channel kami. Apabila ingin menyampaikan tanggapan, kritik, dan saran, bisa melalui kolom komentar di video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.